Oke, ini tadi kita bicara. Nah, Mas Dadung ini adalah orang yang bergelut di bidang kebudayaan, juga seorang pengusaha juga, dan juga kolektor benda-benda pusaka. Kalau kolektor ya belum lah. Tapi ada. Ada. Nah, pertanyaan saya Mas Dadung, selama Mas Dadung hidup merasa menjadi orang indigo itu pertama kali sadarnya kapan? Saya itu dari kecil, kadang umur ya kecil lah, belum sekolah, pernah diajak nenek itu di daerah Semarang ke Solo itu, kok saya pernah merasa di tempat ini. Dejavu berarti? Ya, dejavu. Dejavu. Terus berapa kali saya tuh SMP gitu katanya, kadang apa yang saya omongkan itu terjadi. Nah, terus dulu SMP itu kan Eptanas. Eptanas pengumuman itu jam 12. Nggak tahu, dari Surabaya ke Kedirinya terlambat, pulang kan juga saya nggak pernah belajar, ulangan kebut semalam lah istilahnya. SKS, sistem kebut ya. semalam. Terus saya tuh mikir, ya Allah, aku ini nilaiku berapa sih? Antara sadar dan tidak sadar saya tuh kayak membaca kertas gitu loh. Angka-angka saya jumlahkan itu totalnya 39,45. Saya kan nggak percaya nih, mosok sih kayak gitu. Akhirnya ada pengumuman lah gitu. Itu kan di radio dulu zaman itu bapak pengumuman Eptanas nilai jam 3 harus ke sekolah masing-masing. Pas dibagi nilai itu saya jumlahnya sama dengan yang saya bayangkan di rumah. Kan saya mau berangkat sama almarhum ibu kan, paling saya 39,9. Mosok ngerti kan, belum diumumin. Akhirnya saya bawa pulang itu, ya bener ya yang mau mulai gitu. Ibu itu. Alhamdulillah. Ya. Terus apalagi yang pertama kali Mas Dadung rasakan saat menjadi indigo itu, pertama kali ngerasain gimana? Ya kadang kita nggak percaya ya. Kayak saya bisa melihat itu bayangan atau makhluk astral itu, kadang saya tuh mikir, ini bener apa enggak, ini bener enggak. Pernah sekali waktu kecil itu, ya umur kelas 1, memang di rumah dulu itu ada tetangga itu ada sumur itu, memang angker katanya. Saya lihat pas lampu mati, saya ceritanya nakut-nakutin kakak itu belajar di dalam kan pakai lampu petromak gitu kan. Saya ketok-ketok pintu tuh, saya lihat itu kayak ada bayangan, dari bayangan itu membentuk sosok gitu. Sampai merinding gitu, sampai lari itu. Tapi ada yang lebih dahsyat dari bapak satu ini, Mas. Yang saya sebagai iparnya, saya 3 kali merasakan dia ini agak lain memang. Gimana? Waktu itu ayahanda saya sakit, mau meninggal sehari lah sebelum meninggal, semalam sebelumnya dia bilang, ibu saya kan sudah duluan meninggal. Jadi dia bilang, kayaknya lihat mama deh tadi datang duduk di sebelah bapak. Aku percaya nggak percaya. Tadi merinding kan. Saya nggak percaya. Kok kayak ngajak bapak gitu nih, ngajak ayahku. Yang bener Mas, bener loh. Aku lihat plak-plak sendiri, ibu ada wujud. Iya, wujud fisik. Jadi dia kan udah nunggu di rumah saya udah lama, 7 hari apa kan? Saya 2 minggu nggak pulang nungguin. Saya bilang ini sama kakak iparnya, Mas Eka udah kamu tidur gantian saya yang jaga. Kan bapaknya, aduh
Mas Dodo ini sakit. Saya pijetin kan, Pak, udah Pak, sabar Pak. Ya ini sakit semua pijetin. Pas antara jam 1 atau setengah 2, tempat tidurnya Bapak di situ. Saya duduk ya di sini ada sofa gitu. Saya melihat, loh, ada ibunya Win. Suka dia pakai apa namanya? Daster yang dia pakai. Daster yang Ya, dia pakai. cuma kok ngelus-ngelus Bapak, cuma melihat saya tersenyum. Batin saya itu ibu ini mau ngajak Bapak pergi. Saya bilang Win, paginya kan saya ngomong Win, saya tuh tadi melihat ibu pakai daster yang sering dia pakai, cuma enggak, saya senyum terus kelihatannya apa, ini Bapak mengajak Bapak lah, ya Allah alam itu apa saya ngantuk apa saya nggak tahu. Itu yang pertama. Yang pertama, aku masih percaya nggak percaya Mas. Masa sih kan gitu. Nah yang kedua nih, bapak mertuaku, bapak mertuanya beliau juga. Bapak itu sebelum meninggal, Mas Dadung bilang, kok bapak ikut aku, sampai nangis nih Mas Dadung nih. Aku kalau udah cerita dia kayak begitu, wah udah deket berarti nih bapak nih. Ternyata bener Mas, sehari setelah habis cerita bapak mertua meninggal. Dan yang terakhir yang buat saya ini baru klop 3, kan harus 3 kali dong. 2 kali aja nggak ini, 3 kali. Kakak ipar kita berdua ada Mas Agus namanya. Ini yang kemarin ini sakit. Tanggal 1 Juli. Dia bilang datang ke sini minta maaf sama ibu mertuaku, maksudnya ibunya. Dia belum bisa bahagiain. Kayak mau pamitan gitu. Aku langsung dadak inget yang kemarin-kemarin kan, ke bapak mertuaku terus ke bapakku waktu mau meninggal itu kan. Kok Mas Dodo ngomong gitu kan? Wah jangan-jangan nih. Dan tepat memang. Aku cuma nggak mau bilang sama istriku. Biasanya kalau Mas Dadung ngomong gini nih agak-agak ini Mas Agus nih kritis gitu, maksudnya udah kritis banget lah. Cuman aku nggak mau dia tuh nangis kan. Ternyata betul, aku dengar kabar pagi meninggal. Tapi malam itu sebelum meninggal siang ya. Tapi kan aku datang ke rumah ibu itu pas malam. Jadi pas krisis. Jam berapa tuh ya Mas kira-kira tuh ya? Apanya? Waktu pas meninggal. Enggak, pas jam 1 siang. Jam 1 siang kan aku datang ke rumah ibu sore dong, malam. Sore, ya. Aku dengar tuh itu aku langsung connecting. Waduh, jangan besok nih. Itu kerasa berarti datang roh. Jadi saya lihat pandang indigonya Mas Dadung ini ada beberapa kali kayak gitu. Bisa lihat saya gini. Dikabarin sih Mas Agus kritis. Saya mengosongkan pikiran, saya berdoa ke beliau, tiba-tiba itu kayak datang nangis. Sampai anak saya di samping saya tuh terasa itu gemeter. Padahal ya sekitar tiduran di sini, dia tiduran di situ. Dia ngetik kan, pas santai-santai kan, sampai di wah, anak saya itu iya TV sampai saya apa mejanya Mas gemeter. Saya itu nangis dulu. Nah, saya lihat kakak saya itu kayak apa ya? Kayak antara pergantian siang ke sore rembang senja lah ya. Itu tuh dia nangis, tolong bilang ibu maafin ibu, saya belum bisa membahagiakan Mas. Ini debatnya saya ngomong ke rohnya, Mas saya nunggu Widya dulu, Widya itu saya biar nanti bareng-bareng ngomong sama ibu biar enak. Jangan dok, udah sekarang aja, takut gak ada waktu. Ya Mas, ya Mas. Terus itu saya pas menjelang sholat zuhur, saya bilang udah Mas, Mas balik, istri dan anak Mas semangat Mas. Cuma dalam hati saya itu tipis harapan, karena dia udah dalam arti kata udah bingung, udah ruhnya itu udah bingung lah. Saya pengen membahagiakan orang tua ibu saya tapi belum. Itu ada 4 kali yang kejadian datang. Jadi kalau dari kacamata orang lain ngelihat, saya sampai bilang gini, saya bilang Bin, awalnya saya nggak percaya. Sama istri saya juga percaya nggak percaya. Meskipun datang saya minta tolong saya untuk minta karena belum bisa memberikan itu. Saya anggap juga itu
khayalan saya Bapak, karena saya juga gak ini, tapi nyata. Terus, Dia ngomong ke saya tuh ngomong. cerita nyata memang. Saya True story. saya gali-gali pun memang kalau orang sakaratul maut itu dikasih kesempatan sama Izin. Allah izin untuk bisa apa menyampaikan kepada istilahnya anak turunnya atau apa itu untuk menyampaikan pesan-pesan yang belum apa ya dalam semasa hidupnya Belum lengkap. Belum Nah, tercapai. itu. Saya cuma sekali. Jadi sahabat Raden Arya dan semuanya, bahwa apa yang kita alami ini adalah insya Allah kejadian nyata tanpa rekayasa. Bahwa pertemuan kami ini tidak diduga, berawal hanya karena bertanya tentang benda pusaka dan akhirnya bisa sampai sejauh ini. Nah, saya melihat Mas Dadung ini punya banyak potensi karena Mas Dadung ini orangnya low profile. Dan itulah saya juga bisa banyak belajar juga dari Mas Husen, dari Mas Dadung. Apa yang Mas Dadung sama Mas Husen itu ceritakan, anggaplah suatu motivasi bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Karena kita tidak tahu kapan dan di mana serta caranya bagaimana kematian akan menghampiri kita. Pasti datang menjemput. Iya, pasti akan datang menjemput kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, Mas. Tadi Mas Dadung matur sama saya, ngomong sama saya. Sebenarnya Mas Arya nyuntur loh, kalau ndak keberatan, tolong dibersihkan badan saya. Betul ya Mas? Okay. Memang yang Mas Dadung rasakan itu apa? Kalau yang saya rasakan itu buat dan itu berat semua. Berat semua, yang parah itu matanya. Mata itu parah. Terus saya 2 minggu, 3 minggu sakit. Empaku tadi. Saya rasa, saya bisa mikir kalau sakit kolesterol nggak kayak gini. Sakit apa, asam urat ya kayak gini. Sakit itu sampai sama itu saya suruh kroki sampai sini dikok. Ya saya merasa memang ada sesuatu di diri saya itu unsur-unsur negatif Yang tidak terlihat. Itu saya rasa memang ada. Saya dulu tempat di daerah Gunung Salak, anak sama temennya itu kan sering dia tuh, karena airnya itu air dari pegunungan bener itu, kalau saya mandi itu terasa seger banget. Nah itu memang beliaunya sudah meninggal, kita juga kehilangan ya sosoknya ya. Ya cuma saya mikir pasti saya ketemu orang yang bisa istilahnya mengudari lah, menjembatani. Jadi inilah silaturahmi yang insya Allah bermanfaat, dan saya meminta kepada Mas Husen untuk membuka mata batinnya, membuka mata goibnya, membuka mata fisiknya yang berkaitan dengan pengobatan saya, bahwa memang saya rasakan ini tidak biasa, awalnya berbeda. Cuman kan saya untuk mau bicara sama Mas Dadung ini kan ya rada pekewuh, tapi akhirnya malah saya diminta tolong ya. Itulah silaturahmi membawa berkah. Silaturahmi membawa persaudaraan, dan persaudaraan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik. Oke, pokoknya kita sekarang kita berikhtiar sama-sama. Nanti Mas Husen yang menyaksikan, ya, yang menyaksikan apa yang saya keluarkan, yang benar-benar Mas Husen lihat, ya. Tidak ada rekayasa, dan Mas Husen siap untuk menjadi saksi sejujur-jujurnya karena Allah. Siap? Insyaallah. Oke. Ayo, monggo Mas. Di sini.
Jadi ngadep sini mas. Berdoa, minta sama Gusti Allah. Sudah? Kita mulai dari sini. Mas Husen, dilihat. Sakit mas? Ini banyak benda Beling. yang apa? Beling. Beling. Saya tarik. Ya, beling ya. Ini adalah Mas Husen ini yang mendeskripsikan. Saya tarik lebih dalam lagi. Ini apa mas? Rambut. 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 Sahabat Raden Arya, ini di sini benar-benar harum loh. Bau apa mas? Gaharu ya? Gaharu, dupa, menyan, semuanya jadi satu di sini. Wallahu a'lam, terserah percaya atau tidak percaya, memang inilah keajaiban Allah. Ini apa mas? Paku. Yakin? Iya paku. Yakin? Tapi karat itu enggak. Paku yang berkarat. Iya. Paku yang berkarat. Karat. Saya ambil yang di sini. Saya nggak tahu, tapi insya Allah mudah-mudahan jadi manfaat. Kita kembalikan semuanya penyakit ini kepada Allah, bukan kepada manusia yang membuat. Apa ini? Sudah jelas sudah bentuk kayak itu. Apa? Yang apa? Deskripsinya apa? Bentuknya apa? Kayak rantai tapi kayak udah karat campur sama ada silet. Ya. Jadi kayak udah berkarat bergerak. Karat. Nih 1, 2, 3 nih saya ini yang sekarang. Saya tarik di kakinya. Kawat karat. Saya tarik lagi nih. Inilah budayawan yang mungkin karena punya prinsip. Tahu kawat yang ada duri. Kawat kayak barikade itu. Kawat brigade. Belakang tengkuk saya tarik. Berdoa. Sini mas, biar kelihatan. Aku juga. Aku sekarang di ubun-ubun. Maaf agak nunduk. Nah, net ya, net. Ini kurang ajar juga saya nih.
kayak enak nyebutinnya Mas. Apa? Popok Mas. Popok kain apa nggak tahu, kayak kelambu apa pokoknya kayak kain lap dekil begitu lah. Kafan. Ah, Ini kain kafan yang dibungkus. aduh merinding. Saya Merinding Mas, udah Mas. Kang Mas. Alhamdulillah. Monggo. Lah, nggih. Apa dia taruh kain kafan di atas? Itu biar nggak ini. Biar enggak apa, Mas? Ngunci lah istilahnya. Kunci. Nggih. Biar munci. Itu bukan popok ya Mas? Bukan. Kang Mas. Jadi misalnya nih kain kafan. Ah, iya gitu Begini, tapi gini, udah gini. dekil banget. Begini. Jadi bentuknya kayak gini lah. Iya, bener ya? Iya. Bener nih. Saya Merinding Bos. ambil kayak gini. Sudah Kang Mas Arya. Jadi Saya tuh dulu memang 2 hari sekali itu minum Paramount. Pusing. sebentar, satu lagi ada nih yang ketinggalan nih, Met. Nggih. Apa ini? Sebutin aja nggak apa-apa. Nggak tahu Mas. Itu kayak ludah wewe kali ya, wewe gombel kali ya. Lendir wewe gombel apa Mas? Ini Nggak kayak tahu apa kayak cairan lengket. Lengket. iya. Ya, Ah, sinus ya Allah. Tapi itu ada pengaruh dari Bukan, gaib dari juga gaib. Mas, gangguan. Jadi ini tuh Kok bisa? sesuatu benda yang dimasukkan. Kok tapi ludah wewe ya? Kok aku bilang ludah wewe ya? Ludah kayak Kayak wewe wewe gombel ilernya itu loh. Iya, iya. Kalau nanya iler gimana ya cari orang yang tidur di sebelah kalian yang ada iler kayak gimana. Itu bayangin ilernya jadi ngumpul satu kayak ingus. Itu waktu kecil itu saya Selain. ceritanya panas. Sampai apa ya? Berapa hari, 7 hari. Panas juga gini. Sama ibu saya itu diobati, dipanggil temannya bapak itu. Dulu tuh di apa? Masih dinas kapten itu Pak Gatot. Anaknya bapak itu ketempelan kayak mirip itu di, saya kan maghrib main lah, anak kecil masih belum sekolah kan main kayak gitu. Nah itu sampai sinus saya itu sini buntu itu sampai hidung saya itu sampai dokter itu saya Tapi ya lumayan enak. kok ludah wewe gitu. Di apa? Di krok hidung sampai berdarah. Astagfirullahaladzim. Kok bisa gitu ya? Itu dari kecil Nggak, itu. mau Kalau nyebut masalah sinus itu. kok jadi ludah wewe gitu loh Mas. Tapi memang bukan Lendir, iya, lendir Mas, lendir, pekat. Mungkin bau kali ya. Untung pakai ini. Kalau saya dari kecil itu sering mimisen itu hilang itu di Jakarta, berarti tahun 93 itu baru hilang. Dari kecil saya mimisan terus. Ini indigo yang dulunya ini belum siap. Belum siap tapi Dipaksa. udah Dipaksa. dipaksa karena apa? Dulunya suka lelaku juga. Lelaku itu apa ya artinya ya? Melakoni. Ya. Melakoni. Ya, Tirakat. saya Nah, sudah dari kecil puasa Senin Kamis. Kalau aku suka Senin. bikin wapak dulu. Jadi apa gini itu? loh Mas. Wapak itu apa? Aku nggak ngerti. Dulu waktu SD ada temanku datang SD loh, kelas 6. Aku ingat tuh. Jadi minta dibikinin doa. Aku bikin. Oh raja maksudnya? Iya raja, aku ngeraja. Aku SD udah bisa ngeraja, tapi nggak tahu bikin aja semauku kan. Aha. Gitu kan. Aku kasih dia. Apa itu? Pegang aja. Buat berantem kita kan zaman-zaman sekolah anak-anak tuh. Ya gitu aja. Mulai-mulai kayak gitu-gitulah. Agak-agak mungkin bukan klinik ya apa ya? Kalau klinik kan pakai Iya. Nggak tau kayak ada yang suruh bikin udah kayak gitu. Tapi kalau saya tanya, tadi waktu saya narik semua benda itu kemana? Bilang. Hilangnya kemana? Apa? Perut. Oh. Di black hole ya tadi. Kalau saya sebut black hole ya, kayak karena konsepnya seperti black hole kalau saya lihat. Jadi
dia ngisep. Anis orang nafsir. Jadi gimana ya? Ini kayak ada exhaust besar ini tuh. Dan udah sampai ke sana saya nggak tahu kemana itu. Mungkin kalau bahasa ininya dimakan ya kali ya. Jadi saya tadi narik, ya udah kayak gitu. Dan itu menurut pandangan dan penglihatan, demi Allah demi Rasulullah, itu lihatnya bagaimana prosesnya. Saya tarik terus hilang langsung. Iya. Terhisap. Kayak terhisap. Cuman memang ada batasan yang nggak bisa tahu mau kemana gitu. Jadi itu hanya ya berarti di dalam tubuh saya ya kayak ya exhaust Wallahu alam, pokoknya yang dilihat ya kita hanya sebatas yang tadi aja Mas. Aku nggak berani ke sana karena aku nggak mau juga terhisap lagi. Seperti tadi guys. Jadi nggak sengaja dibuka ya hisap sebentar dibalikin lagi sih. Makanya nggak mau, udah ada batas tadi udah udah nggak mau tahu yang di black hole itu tadi gitu. Jadi kemana hilangnya itu nggak tahu. Jadi gak tadi tahu. itu sempat Saya nggak mau lihat. Mas Husain itu punya pegangan yang tidak sepaham dengan akidah, akhlak, cita-cita, tujuan, bahkan prinsip kesetiaan dari Mas Husain itu, iya itu otomatis karena niat kita apa, yang penting niat kita apa. Jadi sahabat Raden Arya semuanya, bahwa manusia itu tuh punya keterbatasan logika yang Allah itu jauh maha segala-galanya. Badan rasanya gimana? Rasanya kesal. Mata biasanya kan apa? Iya, ini mata gua jentek. Terang. Alhamdulillah. Itu bukan saya hanya perantara. Ini loh guys yang diomongin sama Kang Mas nih, tak simpen di leher. Sebetulnya aku nanya guys, ini apa Kang Mas, ya kan? Kang Mas gak mau kasih tahu, cuma hanya dia bilang untuk penghasilan apa segala macem. Tapi mungkin insya Allah saya negesin, saya juga pengen tahu apa ini, tapi saya juga sebetulnya ya pengen ngomong apa yang pengen beliau ngomong. Betul gak kalau ini Mani Gajah? Kang Mas. Iya betul nggak Kang Mas? Bener nggak Mas Adu? Nggak, aku pengen sama fosil Kang Mani Mas. Gajah. Iya. Nah fosil. itu. Jadi ya memang Kang Mas ini natural gitu aja guys. Sama kayak tadi. Aku natural aja. Dan aku nggak mau tahu selebihnya. Kayak misalnya tadi habis narik ya udah, nggak mau lihat kemana tuh larinya itu lagi. Jadi kita nggak mau lihat ke arah tadi larinya yang dicabut tadi. Yang jelas ya yang dicabut ludah wewe, saya bilang ludah wewe kali ya. Mungkin bahasa medisnya sinusitis atau apa kali, tapi ini kayaknya lebih parah dari sinusitis. Karena ada hal yang memang ditambahin dari luar. Jadi itu waktu kecil itu kan main di pohon pisang. Pohon pisang. Ada itu kan pohon pisang kan biasa kan anak kecil naik pohon pisang buat celorotan. Nah itu pas saya diobatin kayak suara nenek-nenek tertawan. Kayak itu. Umur 6 tahun apa lagi? Enggak, kamu ada mungkin sesuatu Mas. Dari situ apa itu? Jadi ini saya bilang, ini tuh ibaratnya pisang, mangga atau apapun itu diperem duluan. Diperem duluan. Pokoknya mau nggak mau, bisa nggak bisa, hari itu harus matang. Nah, ini kadang-kadang keterbatasan. Cuman Mas Husain mengatakan yang sebenar-benarnya bahwa niat kita itu apa. Nah, saya ingin menyampaikan pesan kepada orang, sesama makhluk hidup, janganlah saling menyakiti. Jangan kita mengotori ilmu kita dengan tujuan sesuatu untuk mencelakakan orang lain. Jadikan ilmu kita itu menjadi keberkahan tersendiri. Karena kita nggak tahu suatu ketika itu kita itu akan berhadapan dengan siapa, kita akan bertemu dengan siapa. Selama bertahun-tahun Mas Dadung berusaha untuk menemukan orang yang bisa ya istilahnya, yang bisa menjembatani untuk pengambilan benda-benda yang
santet ya. Ya. Santet dan teluh itu masuk, betul ya, Mas Susan ya? Ada apa aja tadi? Paku ya. Terus beling. Beling tapi kecil-kecil ya, kayak rontokan gitu lah Mas. Ya. Kayak rontokan beling gimana sih? Kayak nggak bentuk beling gede-gede tapi dia kayak rontokan. Tapi bayangin kalau itu di lambung. Rasanya gimana? Lebih dari batu ginjal kali mungkin masih bahaya. Sakit. Emang iya? Sakit ya? Sering. Jadi kalau saya rasakan apa yang di badan saya, kalau saya drop ini bergerak semua. Tapi untuk apa kawat brigade ditaruh di sini sama di situ lain? Sini kawat duri, di situ kawat, tahu kawat yang buat ngikat besi itu? Nah, karena posisinya itu kita itu nggak tahu tujuannya itu apa, ya kan? Tapi yang jelas orang itu berniat seperti itu tujuannya adalah untuk menghancurkan. Bisa kaitan dengan saingan bisnis mungkin, atau dengan pekerjaan mungkin, atau dengan apapun itu. Tapi itu intinya semuanya itu bisa kita rasakan. Kadang indigo itu juga tahu kalau badannya itu lagi santet, tapi nggak bisa. Dan itu kita membutuhkan orang lain. Mudah-mudahan saya juga, insya Allah kita semua selalu sehat ya. Amin Mas Susan ya. Nah terakhir Mas Susan, saya tanya sebelum Mas Dadung juga yang terakhir, seandainya kamu selaku orang yang diberikan Allah ditawarkan, maukah kamu menyantet orang dengan tujuan dan alasan apapun, kamu akan menjawab apa? Enggak. Karena zalim. Itu gak fair. Dan itu cara licik. Natural dari diri saya udah nolak. Tidak mau. Apapun alasannya. Oke. Pertanyaan yang sama ke Mas Dadung. Seandainya Mas Dadung, kan Mas Dadung ini kan selaku praktisi ya, dibilang praktisi, budayawan, pengusaha juga. Seandainya diminta untuk menyantet orang dan Mas Dadung mempunyai kemampuan tersebut, Mas Dadung akan menjawab apa? Saya tidak mau istilahnya menyakitin orang lain. Dan mungkin kalau ada orang yang minta itu ke saya balikin. Coba kamu berpikir di posisi korban kayak apa. Ya, namanya orang punya kesalahan dan kekurangan. Ya kalau bisa kita doakan supaya dia sadar apapun pikiran jelek di pikiran mereka dibuang. Apapun alasannya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian sahabat Raden Arya, pesan dan pelajaran yang banyak sekali yang bisa kita ambil, bahwa walaupun kita sebagai orang yang diberikan Allah untuk melakukan sesuatu di luar nalar logika kita, saya hanya berdoa supaya kita semua diberikan kesadaran seperti yang Mas Husain dan Mas Dadung ajarkan kepada saya, bahwa gunakan ilmu kita untuk kebaikan, gunakan ilmu kita untuk menjadi manfaat, dan gunakan ilmu kita untuk mencari keberkahan dalam hidup. Begitu ya, Mas Husain, Mas Dadung. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Kita tutup, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sembuhkanlah, angkatlah, hindarkanlah, selamatkanlah tubuh kami, lahir batin kami, raga kami, jiwa kami,
dari segala macam mara bahaya, malapetaka, cobaan hidup, godaan syaitan yang terkutuk, serta selamatkanlah jiwa kami, raga kami dari segala macam penyakit jasmani rohani yang ada pada tubuh kami. Hindarkanlah kami, sehatkanlah badan kami, sehatkanlah tubuh kami, sehatkanlah jiwa raga kami, sehatkanlah hati kami, dan sehatkanlah paru-paru kami. Jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya, wabah penyakit khususnya virus corona yang ada di muka bumi ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat Radio Arya Pradana, terima kasih sudah mengikuti diskusi obrolan dengan indigo lainnya bersama Mas Husen. Terima kasih Mas Husen atas kunjungannya, juga dengan Mas Dadung. Terima kasih Mas Dadung. Jangan lupa untuk subscribe, like channel YouTube Raden Arya Pradana. Ingat, jadikan ilmu untuk kebaikan dan manfaat serta keberkahan dalam hidup kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.